Gadis melewati pintu putar untuk pertama kalinya. Namun dia tidak bisa menemukannya. Dia tampak bingung di keluarnya. Wah, dia tersesat dalam situasi yang membingungkan. Setan dari mana? Keluarlah, keluarlah dan berkelahi denganku. Asisten Presiden Direktur melihat gadis itu dalam keadaan kalang kabut. Dia segera menariknya keluar. Tanpa diduga, gadis itu berbalik, mengincar iklan lowongan kerja grup. Melihat situasi itu, asisten berkata, perusahaan sedang merekrut orang-orang berbakat dan luar biasa. Selama bisa menyelesaikan di layar 100 masalah sulit, perusahaan akan memberikan imbalan 30 juta imbalan. Gadis itu terlalu senang, sampai terlihat aneh mendengar ini. Dia segera melangkah maju dan mendorong. Orang-orang mengantri. Dengan sekali tekan, dia mengambilnya. Tugas yang berada di peringkat pertama. Semua orang tampak terkejut, hanya karena tugas ini telah ada selama lebih dari 10 tahun. Belum ada yang selesai. Asisten segera mengingatkan gadis itu. Jika tidak menyelesaikan tugas, akan dikenakan denda pelanggaran kontrak yang sangat mahal. Namun, dia tidak mengindahkannya. Segera saja, dia mengambil napas dalam-dalam. Setelah menyelesaikan semua tugas, dan tanpa ragu-ragu menandatangani pada kontrak, untuk mencegah gadis itu melakukan penipuan. Asisten pun meminta agar dia tetap tinggal. Nomor kontak keluarga. Gadis itu mendengar dan kemudian mengeluarkan dari tasnya sebuah surat nikah. Saat asisten melihat dengan jelas foto di surat nikah itu, seketika terkejut dan tercengang di tempat. Anda adalah Nyonya Meng. Segera pergi untuk melaporkan kepada Presiden Direktur. Presiden Direktur melihat ini adalah istrinya yang telah menyelesaikan semua tugas. Langsung terheran-heran, hanya karena pernikahan ini. Dia sebenarnya tidak setuju, tapi ayahnya mengancam dengan kematian. Tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa menyetujuinya. Namun pada hari pernikahan, gadis itu malah terhuyung-huyung seperti seorang zombie berjalan mendekat. Presiden Direktur sejenak terheran-heran. Baru sekarang menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa memakai sepatu hak tinggi. Gadis desa, untuk pernikahan ini, saya sangat serius berdandan. Ini adalah barang dari bawah gunung kalian. Ini terlalu aneh. Sepatu yang baik-baik saja diselipkan 2 tongkat runcing. Ayo pergi menikah. Calon suami Anda adalah Nyonya Meng. Itu kamu. Ternyata itu terjadi kemarin. Saat Presiden Direktur menundukkan kepala bermain ponsel, sebuah papan iklan jatuh dari atas. Untungnya pada saat-saat kritis, gadis itu berlari tepat waktu. Dia mendorongnya menjauh dengan cepat, lalu menangkap papan iklan dengan tangan kosong. Dia awalnya merasa telah melakukan kebaikan, pahala yang tak terhingga. Saat dia berbalik, dia baru menyadari, Presiden Direktur ternyata telah didorong olehnya ke dalam air mancur yang berjarak beberapa meter. Presiden Direktur yang marah mengumpat. Dia awalnya berpikir mereka berdua ke depannya tidak akan ada keterkaitan lagi. Namun siapa sangka musuh bertemu di jalan sempit. Gadis itu ternyata adalah yang diatur ayahnya untuknya. Calon suami yang diatur. Presiden Direktur segera mengajukan 2 orang. Menyepakati pernikahan selama 1 tahun. Setahun kemudian akan mengompensasi dia 60 juta. Selama periode ini, keduanya tidak boleh berhubungan suami istri. Syarat lainnya silakan diajukan. Kalau begitu, kamu berikan aku seorang anak. Guruku ingin memiliki murid-murid. Aku datang khusus untuk mencarimu agar kita bisa punya anak. Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas kepadamu. Jika kamu bisa menerima syarat-syaratku, mengambil surat nikah, ayo, suamiku. Gadis itu menarik Presiden Direktur, lalu pergi untuk berfoto pernikahan. Saat itu, dia teringat gurunya. Selalu suka menonton drama pendek. Dalamnya terdapat pria dan wanita. Selalu suka berciuman. Dia bahkan mengira dengan cara ini, maka mereka bisa punya anak. Maka dia berjinjit, lalu mencium Presiden Direktur. Ayah dari anak, kau bilang pikirkan, akankah saya bisa hamil kali ini? Ayah dari anak, ke depannya. Jangan panggil aku begitu lagi. Mobil di depan. Aku masih harus kembali ke perusahaan. Bekerja sama dengan tabib Dewa Rong Dao untuk mengembangkan produk kecantikan baru. Segera ikuti, Ming Dao. Dia bukan kakak seperguruanku yang tidak becus itu, kakak sepupu yang tidak berguna itu. Dengan bantuan tabib kecil ini, apa hubungannya dengan dia? Sebenarnya aku adalah tabib. Ayo pergi. Ruan Er belum pernah memakai sepatu hak tinggi. Dia berjalan terhuyung-huyung. Orang-orang di jalan sibuk berdebat. Dia menderita polio. Namun, gadis itu sebenarnya adalah tabib sakti dari Dongshan. Tidak hanya memiliki kemampuan bela diri yang hebat, tetapi juga mahir dalam berbagai ilmu pengobatan. Namun, dia setiap hari menguji obat pada gurunya. Seringkali membuat bibir gurunya
Terlihat seperti sosis panggang. Guru tidak tahan lagi dan kemudian mencari pertunangan untuk gadis itu. Mengusirnya dari gunung. Presiden direktur yang tidak tahu apa-apa justru menganggap gadis itu sebagai seorang gadis desa yang tidak mengerti apa-apa. Setelah pulang ke rumah, presiden direktur berpesan kepada gadis itu agar jangan keluar dan membuat masalah. Namun, baru saja dia pergi, gadis itu sudah mendengar pelayan berdiskusi tentang presiden direktur yang dipaksa oleh ibu tiri dan adik tirinya untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Mendengar suaminya diperlakukan tidak baik, gadis itu segera memutuskan untuk membalas. Begitu masuk perusahaan, dia melihat iklan lowongan kerja grup tersebut. Jadi dia memutuskan untuk membantu presiden direktur menyelesaikan 100 masalah yang ada. Aduh, ini parah. Gerbang Macan Putih ini dan keluarga Meng tetapi sangat tidak cocok. Istri keluarga Meng pergi ke sana. Khawatirnya mati dengan sangat tragis. Mati dengan cepat dan bersih adalah yang terbaik. Hanya khawatir kehormatan juga hilang. Presiden Direktur Meng, baru saja ada seorang wanita yang menyelesaikan semua tugas kami yang berada di 10 besar. Apa itu semua luar biasa? Apakah karakter itu sudah terdaftar? Wanita itu sebenarnya siapa? Dia adalah Su Qingqing. Dia adalah istrimu. Ngaco. Aku pikir itu dewa yang turun ke bumi. Ternyata dia adalah seorang yang tidak tahu betapa tingginya langit dan dalamnya bumi. Orang bodoh. Kak, selamat ya. Baru menikah sudah harus jadi janda. Kerahkan semua kekuatan untuk mengembalikan Nyonya. Jika perlu, katakan saja, Nyonya, dia sekarang harusnya sudah sampai di gerbang Macan Putih. Aku datang untuk merebut wilayah suamiku. Dari mana gadis kecil ini? Berani sekali berkeliaran di gerbang Macan Putih. Halo, saya datang untuk mengambil surat pengalihan hak atas tanah grup Shenging. Saya dengan tulus berharap bisa menyerahkannya secara sukarela. Lihat, kamu sendiri tidak tahu berapa beratnya. Saudaraku, bunuh dia. Pukuli dia untukku. Halo, saya berharap dengan tulus bisa menyerahkan surat pengalihan hak. Saya serahkan. Berangkat, ikuti saya untuk menyelamatkan istri. Yang tadi itu, yang tidak tahu hidup atau mati. Benar-benar Nyonya Meng. Benar. Gerbang Macan Putih itu sangat jahat dan kejam. Nyonya Meng ternyata kembali. Takutnya hasilnya buruk. Ayah. Nyonya Meng ternyata sudah kembali. Ayah,
Saya. Su Qingqing, tahu diri, telah membuat masalah besar, apa yang salah denganku? Sendirian menghadapi gerbang macan putih. Kamu tahu seberapa khawatirnya saya. Kamu mencubitku sampai sakit. Apa kamu terluka? Tidak, mereka melepaskanmu kembali. Apa syaratnya? Berapapun harganya, saya terima. Kerugian grup tidak seberapa. Yang ditakutkan adalah mereka mencarimu untuk membalas dendam. Begini, saya akan meminta asisten khusus Zhang mengantarmu ke luar negeri untuk beristirahat. Apa sebenarnya yang kamu katakan? Saya sudah menyelesaikan masalah dengan gerbang macan putih. Gerbang macan putih sangat jahat dan kejam, memakan orang dan tidak menyisakan tulang. Dengan tubuh kecilmu ini, menyelesaikan masalah dengan gerbang macan putih. Lihatlah keluarga kecil ini. Keluar, yang paling tidak tahu malu, mengandalkan usia muda. Sekelompok pria, apa yang tidak bisa diselesaikan? Kamu. Jangan membuat keributan. Dengar baik-baik, segera pergi. Jika gerbang macan putih mencarimu, saya juga tidak bisa melindungimu. Saya benar-benar sudah mendapatkannya. Surat pengalihan hak atas tanah yang ditandatangani oleh gerbang macan putih sudah selesai. Bisakah kamu berhenti berbohong? Saya bisa melindungimu untuk sementara. Tidak bisa melindungimu selamanya. Bisa tidak? Sedikit sadar diri? Ayo pergi. Kenapa kamu juga tidak mempercayai saya? Ini untukmu. Hei kamu. Ini ternyata benar-benar tanda tangan dari gerbang macan putih. Surat pengalihan hak atas tanah. Apa? Tugas yang peringkat kedua sudah diselesaikan oleh Su Qingqing. Tugas yang peringkat keempat. Peringkat keenam. Tugas yang peringkat ke-10 sudah diselesaikan oleh Su Qingqing. Su Qingqing, kamu sebenarnya dari siapa yang luar biasa? Kali ini salahku. Jangan marah lagi. Jangan bicara padaku, pria. Pria. Kenapa kamu tidak memanggilku ayah dari anakku lagi? Siapa yang mau memberimu anak? Laki-laki. Hanya tabib sakti dari Dongshan yang bisa mengatasi gerbang macan putih. Dan kekuatan-kekuatan itu, bagaimana caramu melakukannya? Pria, merasakan keuntungan, lalu datang menanyakan latar belakangku. Saya tidak akan. Aku adalah yatim piatu yang dibesarkan oleh guru di gunung. Anak yatim yang dibesarkan. Kenapa? Menganggapku tidak layak. Gadis yang menyelamatkanku dulu. Juga seorang yatim. Lebih baik jangan bertanya lagi. Jika diselidiki lebih dalam, akan membuatnya sedih lagi. Asalkan kamu bisa memaafkanku. Biarkan aku melakukan apapun. Sungguh, kalau begitu, minumlah ini. Aku akan memaafkanmu. Ini adalah. Segera minum selagi hangat, untuk kesehatan tubuh. Ini untuk kesehatan yang bagaimana? Kamu minum ini. Kita bisa segera punya anak. Sheng Yu sekarang juga harus mengembangkan produk kecantikan baru. Masalah memiliki anak, nanti saja kita bicarakan. Tunggu sebentar. Ini adalah resep bubuk bunga persik. Bisa mempercantik dan menjaga awet muda. Ini untukmu. Ini adalah resep untuk tahu huasan. Apa itu tidak termasuk tahu huasan? Resep rahasia dari tabib kecil sakti Dongshan?
Resep yang sangat rahasia, bagaimana kamu bisa punya? Tidak ingin menyembunyikan darimu. Sebenarnya, saya... Apa yang kamu berikan padaku untuk diminum? Sebenarnya ini apa? Kenapa saya merasa bibirmu sangat lembut? Su Qingqing, kamu tidak boleh lagi memberi saya minuman seperti ini. Hal-hal yang berantakan. Saya juga ingin segera punya anak. Terkontrol. Saya ingin mengeluarkan energi ini semua. Hari ini sudah mencium 2 kali. Apakah saya akan hamil dengan anak kembar? Dewan Direksi hari ini adalah kesempatan besar. Kita pasti harus mencari cara. Tarik ke bawah Meng Yuchen. Juga tidak tahu apa yang dipikirkan ayahku. Bagaimana penjualannya turun? Bahkan membiarkan sampah itu menjadi presiden direktur. Apakah kau yang harus melakukannya? Akan tetap bersikap jujur. Jangan berbicara sembarangan. Yo, mengadakan dewan direksi sambil membawa istri. Ah, ayah memberi kepada Qingqing. Penjualan jatuh menjadi seperti apa? Sebagai pemegang saham, apakah dia tidak punya hak untuk berpartisipasi? Apa? 5% saham dijadikan mahar. Itu bisa berpuluh-puluh miliar. Kamu apa ini? Ini milikku. Bunga persik rontok. Selalu tampak muda. Ini milikku. Dari mana kamu mendapatkan ini? Hal yang mencari popularitas murah. Apakah kamu berencana hari ini mengambil resep palsu ini? Datang untuk menyelesaikan masalah saja. Ini bukan resep palsu. Ini adalah tulisan saya sendiri. Sebelumnya orang lain memberiku 10.000 liang emas. Aku bahkan tidak mau menjualnya. Barang yang direkayasa seperti ini masih mengatakan tidak tergantikan oleh apapun. Menganggap kita bodoh. Ini hanyalah selembar kertas sampah. Kembalikan padaku. Kakak, hari ini tabib Dewa Rongdao juga akan datang. Tidak tahu harus tertawa bagaimana. Berapa banyak gigi besar? Apa itu Rongdao? Mari kita langsung masuk ke pokok pembicaraan. Penelitian obat baru sudah begitu lama. Tidak ada satu produk laris pun yang keluar. Menyebabkan hilangnya pangsa pasar yang parah. Yu Chen, ini bagaimana? Selalu tidak ada kemajuan. Jika Anda tidak kompeten, jika berbicara tentang posisi presiden direktur, jadi segera mundur dan menyerahkan posisi. Saya telah mengirim seseorang pergi memanggil tabib Dewa Emer Rongdao. Dia sedang dalam perjalanan. Saya percaya, setelah dia datang, pasti akan membantu kita mengembangkan resep baru. Andai saja Emer Rongdao juga tidak ada resep baru, ya, jadi kita tidak akan tergerak oleh sampah ini. Jika kamu tidak dapat menangani, kalian benar-benar ingin melihat Shen Yu jatuh. Apakah akan merugi tanpa kembali? Iya, jika kamu tidak memiliki kemampuan. Jadi jangan menduduki posisi presiden direktur. Tidak melakukan apa-apa, kan? Menurut saya nih. Atau putra kedua.
Lebih cocok jadi presiden direktur. Iya, 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 iya. Betul, betul, betul. Kalian. Kakak, jangan merendah. Dia baru saja berjanji kepada saya. Performa Shen di kuartal berikutnya akan meningkat 2 kali lipat. Oh, ya. Lalu, bagaimana jika performanya tidak bisa meningkat 2 kali lipat? Maka dia akan mengundurkan diri karena tanggung jawab. Meng Yutian, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Kak, kamu memiliki resep untuk obat itu. Masih merendah apa lagi? Resep rahasia XXX adalah itu. Dapat membuat orang awet muda. Setidaknya membuat muda 30 tahun. Kamu memiliki resep obat Peach Blossom. Kamu punya resep obat Peach Blossom. Jangan hanya bilang di Huaxia. Bahkan jika melihat seluruh dunia. Itu juga harta yang sangat berharga. Jika ini benar, memiliki ini, kita Sheng Yu bisa berdiri di puncak dunia. Betul. Yu Chen, apakah resep ini benar? Ayah, resep ini hanya ditulis sembarangan oleh King King. Ditulis sembarangan. Mohon semua orang jangan menganggapnya serius. Ditulis sembarangan. Dewan direksi yang begitu serius. Apakah kamu menganggapnya hubungan suami istri kalian? Apakah ini hanya untuk kesenangan? Seperti dirimu. Sesuatu yang tergoda nafsu sehingga kehilangan akal sehat. Juga pantas memegang kendali Sheng Yu. Kau, resep ini benar-benar asli. Resep untuk tahu Huasan adalah rahasia besar. Hanya tabib sakti dari Dongshan yang bisa menulisnya. Kau pasti sedang berbohong. Yaitu, memalsukan resep tabib sakti. Jika ini mematikan orang, apa kamu bertanggung jawab? Resep ini adalah tulisan tanganku sendiri. Itu adalah tahu Huasan yang asli. Ayah, mereka bersikap konyol di dewan direksi. Apakah kau hanya akan diam saja? Kirim. Masalah ini adalah kesalahpahaman. Semua orang jangan menyusahkan dia. Kenapa kau tidak percaya padaku? Aku bersumpah, resep ini benar-benar asli. Jika tidak, aku bisa menanggung segala tanggung jawab. Jangan bicara sembarangan. Baiklah, mengingat kalian sudah bersumpah, maka ambil posisi presiden direktur. Sebagai taruhan, Tuan Rongdao dan Primedis kecil. Seperguruan, apakah resep ini asli atau tidak? Begitu Tuan Rongdao datang. Sekali lihat sudah tahu. Tuan Rongdao, seseorang di dewan direksi mengeluarkan resep yang diduga sebagai tahu Huasan. Kapan Anda akan mengambil keputusan? 8333. Itu adalah obat rahasia dari adik perempuan kecilku. Berani-beraninya memalsukan resep adik perempuanku. Cepat buka. Saya akan pergi mengalahkan orang jahat itu. Ya. Meng Yu Chen, jika Tuan Caidao menganggap resep ini palsu, kamu harus mematuhi perjanjian taruhan. Mengundurkan diri secara otomatis, ya? Taruh saja, Su King King. Meskipun kita telah dijebak oleh orang lain, kamu tidak boleh berbohong dan menipu. Jika resep ini bermasalah, itu bisa berakibat fatal. Kenapa kamu tidak pernah percaya padaku? Di matamu, apakah saya seperti ini? Orang yang membuat keributan tanpa alasan? Kita adalah satu sebagai suami istri. Jika kamu mengalami masalah, saya datang untuk melindungimu. Saya tahu kamu melakukan ini. Semua ini untuk kehormatan saya. Saya tidak menyalahkanmu. Tapi, jangan lagi memicu konflik. 8333. Duduk dengan baik di belakangku. Saya akan memblokirnya untuk Anda analisis drama. Oh, kakak, kamu benar-benar menikahi istri yang baik. Semua serba kacau, hingga mengacaukan posisi presiden direktur. Yu Tian, ibu, setelah ini, pasti akan membantumu memilih satu istri yang baik dengan latar belakang yang terhormat.
agar tidak terjebak oleh gadis desa yang tidak beres, menyusahkanmu. Oke ibu. Betul, betul. Semua diam. Yu Chen dan King King masih muda. Tidak bisa dihindari bahwa mereka akan ceroboh. Lebih baik, Anda adalah ketua Dewan Shengyu. Jika menunjukkan keberpihakan secara terbuka, khawatir akan menyakiti hati para direktur. Ya, ya, ya. Mengingat semua anggota dewan ada di sini hari ini, alangkah baiknya kita memilih presiden direktur baru. Apakah masih perlu memilih? Putra kedua sangat berbakat, adalah calon presiden direktur terbaik. Demi masa depan grup Shenging, saya bersedia memberikan suara untuk putra kedua. Setuju. Suara rakyat tidak bisa diabaikan. Kakak, segera tanda tangani. Tidak bisa tanda tangan. Resep ini memang benar. Kenapa kalian selalu menyulitkan ayah anak saya, King King? Menantu perempuan. Kami melakukannya untuk kebaikanmu. Tabib kecil dari Dongshan ini. Tabib Sakti Nanshan. Tapi adik perempuan Tuan Rongdao. Kamu telah memalsukan resep tabib sakti. Tuan Rongdao pasti akan melakukannya. Sangat marah. Nasibmu yang buruk. Jangan seret kami juga. Semua orang benar-benar akan untuk orang ini. Mempertaruhkan masa depan Shengyu, ketua dewan direksi. Daripada membiarkan Tuan Rongdao memboikot Shengyu, analisis drama. Lebih baik kita ikat orang ini. Mohon maafkan saya, Tuan Rongdao, tentang mengikatnya. Mengikatnya, barang busuk ini, Rongdao. Bahkan jika memberinya keberanian, dia tidak berani menyentuh saya sedikit pun. Su King King, siapa yang memberimu keberanian? Berani menghina tabib Dewa Rongdao. Hei, semua orang sudah mendengar, kan? Orang ini menghina Tuan Rongdao di depan umum. 1000 sayatan tidak berlebihan. Kamu mencari mati sendiri. Tapi jangan salahkan kami jika hati kami kejam. Tangkap dia untukku. Saya lihat siapa yang berani. Ayah, meskipun hal ini disebabkan oleh King King, tetapi bagaimanapun juga proyek ini, saya masih adalah penanggung jawab utama. Saya bersedia untuk bertanggung jawab atas kelalaian saya sendiri. Untuk bertanggung jawab, mohon semua orang, jangan menyusahkan King King lagi. Jika demikian, jangan buang waktu lagi. Mari tanda tangani surat pengunduran diri. Ayah. Siapakah yang menghina adik perempuan saya?